living gitu, Debbie. Karena sudah jam 2, kita Oke. kayaknya nih, cuman sebelumnya mau kenalan dulu buat teman-teman yang mungkin baru sekali ketemu sama saya, melihat saya. Nama saya adalah Irianto Wicaksono. Saya ada di bagian kondak di Young Living Indonesia. Saya nggak sendirian, pastinya saya bawa partner in crime. Siapakah partner in crime saya? Silakan Ibu. Iya, saya Debbie Mutia, ya. Saya asistennya Pak Irianto. Panggilannya Asisten. selalu saya panggil Papi. Karena udah putih-putih kumisnya ya kan, jadi panggilannya Papi. Enggak, kalau aku ngeliatnya bukan itu, tapi karena kebapaan ya kan, Ya, kayak gitu. itu Pasti. sama aja, berarti tua maksudnya. Udah selesai, Debbie. Cukup. Oke, siap. Baik, kita Tanya jawab lanjutkan. mengenai papi-papi ini. Oh iya, ada juga Ibu Lisa Leni, dia minta ditanya gimana di situasinya di rumahnya dia. Apakah hujan Ibu Lisa Leni? Udah ditanya loh, harus jawab loh. Baik Pak, Baik, katanya Ibu Pak, Lisa katanya. Leni. Pasti hujan dia, jadi nggak Iya. perlu nyiram tanaman ya Ibu Lisa ya. Jangan lupa ininya keladinya dipindahin. Keladinya pindahin, betul Oke. banget. Jadi hari ini Debbie kita mau Ya. bahas mengenai apa sih sebenarnya? Oke, seperti kayak di flyer ya. Di sini jadi ada tentang terminologi brand partner. Mungkin beberapa udah ada yang dengar ya, apa sih brand partner gitu kan ya. Sama tema yang kedua itu mengenai close environment ya. Itu sih ya kan Wow, hari ini. betul banget. Cuman 2 topik, cuman kayaknya lumayan karena memang lagi hot-hotnya topiknya. Jadi kita kayaknya harus segera informasiin ke teman-teman gitu. Cuman sebelumnya nih kita mau sapa teman-teman yang sudah ada di sini gitu kan. Ya, betul sekali. Mungkin sambil ini ya, mengajak teman-temannya yang lainnya atau downline, sorry, namanya baru boleh saya panggil downline atau udah boleh ganti? Panggil downline Oh, dulu boleh ya? nanti kan dia belum tahu, Oh, belum Debbie tahu. itu trainingnya baru akan dimulai. Padahal udah, Oke. padahal cuman makanya kita mau sapa dulu nih ya. Ya, Saya sapa deh gitu. silakan. Selamat Oke. datang member yang Living Indonesia di acara kami siang hari ini. Gitu Debbie. Apa kabar Iya. member-member semua yang Living Indonesia, sehatkah? Sambil nunggu di kolom chat. Oh, langsung dijawab. Siap. Coba Halo, kita lihat dulu. Alhamdulillah sehat. alhamdulillah sehat. Iya, oke. Jadi pada jawab ya. Terima kasih. Udah semakin nambah nih yang ikut. Wah, ada Bu Wow, Fidelia. betul. Cuman kayaknya kamu nggak suka dengan pernyataan saya tadi deh. Kamu langsung tanya Berubah gitu. kan? Saya berubah pas Iya. saya baik loh. Maksudnya selamat datang member yang Living Indonesia kan Iya. itu. Bagus sih, semangat sih, keren, warnanya juga bagus ya, merah putih seperti, bulan ini. Tapi Ya ada yang kan? iya, ada yang satu yang kurang tepat. Nah, Ada yang kurang perkataan tepat. iya dong, coba di Coba bagian itu awalnya. kamu yang sambut ya, kamu yang sambut. Oke, coba aku yang sambut ya. Selamat datang brand partner Young Living Indonesia. Betul banget. Ya ampun, aku sampai lupa. Padahal kita kali ini temanya adalah brand partner gitu ya. Jadi saya salah tadi mengucapkannya ya. Kita sudah meninggalkan masa lalu itu gitu ya, Debbie ya. Jadi sekarang kita menyambut teman-teman di sini sebagai brand partner. Wah, keren nggak sih Deb kedengarannya brand partner gitu? Keren banget, suka banget malah dengan, apa namanya, pakai menggunakan kata-kata brand partner ini. Walaupun mungkin pasti banyak yang pengen tahu juga brand partner itu artinya apa ya? Itu, Itu itu, itu. siapa ya? Itu pasti. Makanya kita Oke, mulai aja langsung ya. Sebenarnya oke, penasaran juga ini, Deb. Tadi kan kita bilang baru baik, akan jelasin. Tapi ya. sebetulnya sejak kapan sih kita merubah terminologi member menjadi brand partner? Oke, jadi sudah dijawab tuh di slide ya. Jadi per 1 Agustus 2021 sama seperti kayak merah putih yang di bulan Agustus hari kemerdekaan kita 1 Agustus kita telah mengganti dari kata member menjadi brand partner ya. Wah, gampang nih Debbie ngingetnya karena pas beneran dengan Independence Month kita ya. Jadi bulan apa namanya bulan kemerdekaan kita bulan Agustus kita merubah nama member menjadi brand partner. Jadi kalau teman-teman ada ulangan nih ditanya bulan kapankah berubah, ingat dong pasti ya. Ya. Bulan Agustus tahun 2021 tepatnya dari tanggal 1. Itu dia Ya. sejak itulah kita merubah terminologi ini deh.
Debbie. Iya, oke. Oh, ini katanya Bu Lisa ada ulangan. Waduh, Bapak angkatan berapa nih? Eh, Kalau 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 sekarang bilangnya apa? Bukan ulangan ya? Nggak ada ulangan kah? mid Sekarang apa ya? test. Tuh, langsung pada ketahuan mid test biasanya atau apalagi ya bacok-bacok. Oke. Kayaknya Ini pada sebentar. ketahuan nih. Mites Mhm. itu juga zaman dulu kali. Oh, gitu ya? Mites. Caul, Iya, caul berapa? coba tanya sama Iyat Miyasih, tahu nggak? Pasti dia sangkatan sama kita nih. Bilangnya pasti ulangan malahan juga. Sama-sama saya. Eptanas bilangnya malah kan lebih zaman dulu lagi dia Eptanas. Ya benar ya, kita dulu mengenalnya Eptanas ya. Iya, betul. Singkatannya apa yo? Penilaian akhir semester. Tuh dia anak zaman sekarang, benar nggak sih penilaian akhir semester? Oke, jadi kita bahas kelas nih gara-gara Kakak Lisa nih ya. Oke. Oke, Nah, yuk kita lanjutin. jadi memang dari tanggal 1 Agustus yang lalu teman-teman. Jadi kalau ditanya kapan kita merubah 1 Agustus gitu ya, tahu ya paham ya nggak akan keluar di Eptanas, cuman mungkin saja ada downline. Saya masih ngomong downline ya karena belum sampai Ya, masa ada downline yang bertanya. iya, Nah iya, iya. kemudian ini nih kan pertanyaan selanjutnya nih Kak Debbie, kenapa kok diganti gitu kan? Iya, kita pasti juga pengen tahu ya di sini. Mungkin beberapa ada yang sudah mendengarnya gitu ya. Kenapa sih kok diganti gitu ya? Pada waktu saya juga diinformasikan harus diganti gitu ya. Nah, ini langsung ada jawabannya. Nah, karena kita diadopsi dari global gitu ya. Jadi kita dapatkan dari global dan nanti akan digunakan secara global tentunya ke semua market ya. Namun untuk kali ini penerapannya terkait dengan kebijakan masing-masing market gitu ya. Maksudnya di Amerika misalnya sudah di US ya, maksudnya di US sudah kayak gitu ya. Kemudian di Indonesia juga sudah per 1 Agustus tadi. Mungkin kalau misalnya nggak ada ulangan, tapi kalau misalnya one day ada kuis ya, bisa dicatat-catat, bisa menjadi pertanyaan dari kita nanti ya. Oke. Betul. Kemudian, jadi misalnya kok di negara mana ya, di Malaysia misalnya kok belum, di Filipina kok belum misalnya gitu ya, di Singapura belum. Nah, jawabannya di nomor 3 penerapannya terkait dengan kebijakan market masing-masing ya. Jadi mereka ada yang masih menggunakan bahkan kata distributor. Nah, jadi kalau di kita, dulu kan dari member ya teman-teman sekalian, jadi member atau anggota, kemudian saat ini per 1 Agustus kita menggunakan brand partner. Kalau kata-kata distributor di Indonesia tidak boleh karena terkait dengan ketentuan dari Kementerian Perdagangan Indonesia. Ya. Ya, oke. Mohon maaf kepencet tadi ya. Jadi, Debbie nanti pada saatnya nanti yang living sedunia itu akan adopt kata-kata brand partner ini gitu ya Ya, rencananya. betul. Oke, keren banget ya teman-teman. Berarti sekarang teman-teman sudah menjadi brand partner dari yang living, bagian dari brand partner sedunia. Ya kan merinding juga kan kayaknya, ih gila loh, saya bagian dari brand partner yang living. Di mana ada brand partner juga di Amerika, nanti akan pada saatnya ada brand partner di Malaysia, dan dimanapun yang ada yang livingnya akan ketemu yang namanya brand partner. Gitu ya, jadi memang pasti Ya, diganti bukan karena kita iseng-iseng, yuk kita ganti karena namanya keren gitu. Tapi kan memang lebih keren kedengarannya kan, Debbie? setuju. Saya juga merasa kalau saya jadi anggota atau jadi member, aduh saya tidak panggil brand partner, saya juga suka. Itu, cuman masalahnya Ya, gini, Debbie, ya, ya kan, orang-orang jadi berpikir gitu kan. Nah ini ya, terminologi brand partner ini dia punya arti yang berbeda nggak sih ya kan sama istilah dengan yang namanya member. Jadi jawabannya adalah ini, tidak ada bedanya teman-teman. Ini hanya ya, penamaannya saja yang berubah dari member menuju brand partner. Cuman artinya sama. Kalau teman-teman lihat di definisi brand partner sekarang ya kalau dilihat, atau dulu adalah member atau anggota, itu sama. Jadi adalah istilah umum untuk mendeskripsikan setiap anggota dari yang living. Gitu. Jadi siapapun itu, Debbie, yang ya. merupakan anggota dari yang living, kita sebut dengan brand partner. Nah, terus kemudian timbul nih ada rasa takut karena takutnya begini, kok kayaknya ngeri banget ya namanya brand partner gitu ya. Jadi ada teman-teman yang kemudian kalau saya cuma sebagai user, soalnya kan banyak ya teman-teman yang join ke yang living itu tujuannya pertama adalah mungkin pengen menggunakan produknya saja, atau kemudian seneng sih kemudian berbagi-bagi produknya, kali-kali bisa jualan gitu kan. Terus ada juga yang, oh saya pengen membangun bisnisnya. Nah teman-teman yang kemudian
hanya mencoba memakai produknya, suka agak terintimidasi dengan kata-kata brand partner. Apakah kemudian saya punya kewajiban lebih dengan kata-kata brand partner daripada kalau dulu dengan kata-kata member? Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi memang semuanya, apakah teman-teman adalah pengguna atau mau menjual atau mempromosikan atau kemudian business builder, tetap kita panggil dengan brand partner. Ya, karena pertama kita merasa bahwa semua orang yang sudah tertarik dengan bisnis yang living adalah bagian dari kita, partnernya yang living. Itulah kenapa kita sebut dengan brand partner, karena kita pengen juga menjadi lebih akrab dengan teman-teman sekalian, apapun tujuannya di dalam mengikuti bisnis yang living ini. Oke, baik. Jadi kita itu partner ya dengan member yang ada atau anggota yang ada gitu ya. Kita Partner partneran banget, ya. Ya. partner banget Oke. kita nih, gitu Ya, kan. clear. Nah, clear ya. Ya. Terus kemudian ini, jadi suka ada nanya nih, Mhm. bener nih nggak ada bedanya. Takutnya nih benefitnya juga jadi berbeda gitu kan dengan kata-katanya brand partner ini. Kemudian ntar benefitnya ada yang berubah nggak ya dari dulu waktu ketika member? Jadi jawabannya tidak ada. Ya, jadi Oke. gini nih, Debbie, teman-teman sebagai brand partner ini merupakan eksklusif ya, sudah menjadi brand partnernya yang living. Tentu sudah punya bisa untuk belanja langsung di yang living. Kalau bukan brand partner, pasti nggak bisa belanja langsung dari yang living. Pasti mereka kalau tertarik dengan produknya menghubungi teman-teman brand partner. Benar ya, cuma kalau kita sebagai brand partner sudah bisa pasti langsung terhubung langsung dengan yang living. Itulah kenapa namanya kita partner, gitu ya. Terus tentu juga bisa mendapatkan promo khusus untuk para brand partner ini, gitu ya, kayak promo-promo tiap bulannya itu yang selalu ada, itu khusus hanya untuk brand partner, ya. Terus kemudian yang kedua, brand partner tuh juga bisa menikmati loh essential reward programnya. Jadi kalau ada yang namanya IR, poin sampai 25% dan redemption, mendapatkan loyalty gift, ada promo-promo khusus, ada ongkir lebih murah gitu kan. Kalau sekarang juga ada cicilan dari Bank Mandiri misalnya, promo-promo itu hanya dikhususkan untuk teman-teman yang sudah menjadi brand partner di yang living. Ya, Ya. jadi tidak ada benefit yang berubah gitu Debbie. Nah, kalau yang Ya. dua terakhir ini gimana Debbie? Oke, mungkin saya tambahin ini, jadi misalnya kalau misalnya dia belum brand partner, tentunya nggak bisa dapat semacam kayak ongkirnya yang lebih murah, misalnya kayak kemarin ada free PEP, pengiriman maksudnya ya, Betul, atau misalnya betul, cicilan 0%, mereka nggak bisa ya, berarti ya mereka harus menjadi betul, brand partner dulu, baru mereka bisa dapetin cicilan 0% yang Mandiri kemarin gitu ya? betul Oke, banget. oke. Sekarang yang apa, edukasi ya, bagian saya jelasin ya? Yes. Oke, Mm-mm. saya coba ya. Oke, yang Living menyediakan edukasi melalui berbagai platform untuk membantu dan menemani brand partner wellness journey. Seperti kali ini, siang ini kita bersama dengan Pak Irianto dan saya ya, dan tentunya juga banyak juga training-training. Misalnya ada Kakak Lisa yang tadi minta disapa ya. Kemudian ada juga Kak Indri tentunya seperti itu, dan ada training dari teman-teman sales, ada Kakak Firdan ya, atau Bro Firdan atau Kakak Citra, dan tentunya training-training yang lainnya yang kita berikan. Tentunya itu hanya untuk member yang brand partner yang Living Salah Indonesia. kan? Salah kan? Iya, sampai keselip gitu ya. Oke, saya nggak ditegur ya. Oh iya, bener. Enggak. Kalau misalnya ada, nah ini bener juga nih ya, kalau misalnya dia ada yang tanya, oke kalau misalnya saya keliru manggil member gitu, saya taruh di caption, apa namanya, nggak apa-apa dong misalnya kayak gitu ya. Tapi kita sarankan menggunakan brand partner gitu ya, tapi ya. Betul banget. Jadi itu bukan sesuatu yang apa namanya akan mendapat hukuman gitu ya, karena kan memang sudah terbiasa, kayak saya sama Debbie pun masih suka keselip ngomongnya menjadi member. Jadi memang butuh proses untuk akhirnya kita terbiasa mengucapkan brand partner pastinya, dan itu nggak apa-apa. Cuma nanti kita selalu mengingatkan aja ya, penyebutannya sekarang adalah brand partner. Benar Iya. Ibu Ratnasari bahwa itu cuma istilahnya saja yang berubah. Iya. Gitu. Wah, Lanjut Bu Kakak Ratna Devi. join. Iya, Bu Ratna join, Bu Ratna ini paling rajin join loh, saya seneng deh. Iya, emang Bu Ratna ini selalu ada. Iya, Lubu Ratna. Iya, betul, ganti istilah aja tadi Pak Irianto udah jelaskan. Nah, yang berikutnya informasi dan berita terupdate. Jadi kita selalu informasikan baik itu melalui Mailchimp misalnya, kemudian tentunya ada misalnya
untuk ada leaders meeting gitu ya, selalu kita berikan update atau ada update terbaru, kita juga sampaikan kepada para brand partner ya. Kemudian juga sosial media channel, kita ada yang Instagram di Young Living Indonesia, kemudian juga tentunya Young Living YLID_education. Education. Ya, Nah, informasi di situ kan ya. Debbie mungkin tanya nih, siapa ya ayo yang belum join YLID Education? Oke. Nah, informasinya banyak loh. Ada nggak? Iya, saya Nah, yakin semuanya udah join yang ada di sini. jadi kalau yang belum gitu ya, Ya, nanti teman-teman coba cari YLID Education, join deh karena kita ngasih banyak sekali informasi dan edukasi juga di situ. Banyak ya, banget manfaatnya join di YLID Education. iya. Bahkan Sorry juga loh, ada kuisnya loh. ada berhadiah juga kadang-kadang ya. Sering, iya. Lanjut Kak. Oke, kita lanjutkan ya, seperti itu. Bu Ratna ditunggu nanti jawabannya ya. Udah nggak sabaran, hebat banget Bu Ratna langsung ganti nggak logonya ya, really good. Nah, kemudian komunitas. Nah, komunitas di sini bergabung dalam komunitas yang selalu siap membantu dan mendorong perjalanan teman-teman sekalian sebagai brand partner, jadi baik user maupun business builder. Misalnya komunitas tentunya dengan tim brand partner sendiri yang punya komunitas kan ya biasanya, dan juga tentunya kita ada komunitas dalam artian platform yang disediakan oleh perusahaan, misalnya grup Telegram ya untuk teman-teman sekalian seperti itu, gitu kan. Jadi disitulah komunitas dengan perusahaan dan juga teman-teman sekalian di sini juga dengan timnya seperti itu. Kalau misalnya tidak menjadi brand partner di Young Living, maka tentunya mereka tidak bisa bergabung ke komunitas yang misalnya seperti yang kayak di perusahaan seperti itu. Itu ya, Pak Pian bisa saya jelaskan. Tuh kan, Semoga jadi clear. Mhm. benar Kak Debbie, jadi benar banget bahwa tidak usah khawatir bahwa dengan berubahnya member menjadi brand partner itu akan ada benefit yang berkurang, itu tidak sama sekali. Di sini kita bahkan menceritakan mungkin yang tidak teman-teman sadari apa saja sih sebenarnya yang sudah bisa teman-teman terima sebagai seorang brand partnernya yang living gitu kan. Nah, ini adalah hal yang bisa dimanfaatkan loh gitu kan. Misalnya kita mau cari enroll baru gitu ya, new member baru gitu kan, kita bisa menceritakan bahwa ada benefit-benefit seperti ini yang bisa didapatkan oleh seorang brand partner daripada kalau dia hanya seorang yang beli-beli saja. Ya. Ya, dari situ tujuannya teman-teman dengan mudah mendapatkan lebih banyak new member lagi di jaringannya dalam organisasinya. Iya, ini mungkin karena tadi sempat Bu Ratna cerita, saya karena lagi bikin flyer. Nah, ini juga, bisa dicatat atau di-print screen, buat teman-teman di sini, buat nanti misalnya bikin flyer, "Ini loh manfaat jadi, brand partner," misalnya itu juga bagus loh yang tadi itu. Betul, Oke. betul Oh, sekali. oke. Sorry ya kepencet, aku suka bingung. Udah nggak boleh ya saya bicara ya? Oke. Boleh, Oh, boleh, boleh boleh. ya. Nah, ini mau nanya nih, ini pas banget nih kan, pas, tentang terminologi. Sebenarnya Papi tuh ada nggak sih terminologi lain yang berubah gitu kan? Penasaran, wah pakai ih lagi, penasaran ih gitu ya. Pasti Nah, penasaran, aku yakin. Cuman ini Kak Debbie aja deh yang jawab, saya klik aja ya. oh Soalnya tadi kan saya, baik, mohon maaf tadi saya soalnya udah ngeklik duluan sebelum Kak Debbie selesai ngomong. nggak apa-apa, nggak Jadi ini apa-apa. saya jawabnya nih. Oke. Saya sebenarnya tadi lupa mau ngucapin dulu selamat, apa namanya, Tahun Baru Islam ya, berapa Hijriah ya, kali ini Oh ya, iya benar. 1443 ya. Tadi bilang kata-kata mohon maaf jadi langsung inget ya kan ya, ke sana ya bagi teman-teman yang merayakan ya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke terminologi lain, apakah ada yang berubah ya? Jadi, sebelumnya, nah ini ada before ya, ada before member, nanti berubah jadi apa, upline berubah jadi apa, downline berubah jadi apa, dan juga crossline menjadi apa. Boleh minta tolong, Oh, tapi oke. Jadi ada 4 hal ini ya, Debbie, yang kemudian secara terminologi berubah. Walaupun yang paling ngetopnya tuh member menjadi brand partner gitu kan, karena pembicaraan sehari-hari adalah lebih ke situ. Ternyata ada hal lain nih. iya, Emang berubahnya jadi apa sih? ting tong, langsung ya. Seperti ini. Nah, ini dia ya. Tadi kalau member kan brand partner ya. Kemudian kata-kata upline menggunakan menjadi support team, sedangkan downline menjadi tim dan crossline menjadi tim. Sorry, cross team gitu ya. Jadi line-nya diganti menjadi tim ya kalau kita perhatikan seperti itu. Cuman mungkin
Oh nanti deh saya mau tanyain, ada mau tanya sih ke Papi sebenarnya, saya juga penasaran, saya karena excited banget dengan perubahan ini. So far ini ya teman-teman sekalian, leaders, yang semua yang hadir-hadir ini mungkin kalau ada yang misalnya lihat flyer dari yang Living, kok ada menggunakannya ini support team ini siapa ya? Tim ini Mhm. siapa ya? Cross team itu siapa? Nah ini dia ya, jadi penggunaan kata-kata upline, downline, cross line menjadi seperti ini. Tentunya sama seperti tadi, silahkan menggunakan ya, cuman dibiasakan aja menggunakan ini, seperti itu. Iya. Emang tadi Debbie mau nanya apa sih? Aku jadi penasaran. Oh, nanya apa ya? Ya udah sekarang aja deh kalau begitu. Saya penasaran kok pakai kata-kata, kayak upline nih ya, kok jadi support team gitu ya, downline jadi tim, Oh, cross itu oke. sih sebenarnya mau tanya. Oke. Jadi kayaknya gini sih, Debbie, perubahan terminologi ini kan kita melihat selain mungkin bahasanya lebih kekinian gitu ya, brand partner itu kan kekinian ya daripada member, ya nggak sih? Upline terus berubah menjadi support team itu juga kekinian. Downline menjadi tim itu juga begitu, cross line dan cross team juga. Nah, tapi selain itu kita juga melihat bahwa kata-kata ini sendiri mempunyai arti yang mengakrabkan. Ya, kayak brand partner tadi kayak kita bilang tadi bahwa kita lebih senang menganggap teman-teman di sini, teman-teman yang dulunya kita sebut dengan member adalah partner kita. Kita merasa akrab gitu jadinya, benar-benar dengan teman-teman brand partner ini. Tapi kita juga pengen melihat bahwa ada perubahan di dalam organisasinya mereka sendiri. Upline dan downline, kalau dulu seolah-olah kok kayak ada atasan, ada bawahan gitu ya. Padahal kan teman-teman di sini merupakan satu tim. Jadi kita melihat kalau upline dirubah menjadi support team, di mana downline menjadi tim, itu kayaknya lebih akrab juga ya nggak sih, Debbie? Setuju. Kayak lebih memang satu organisasi gitu ya, satu organisasi yang sama-sama memang tumbuh menjadi suatu tim untuk kemudian bergerak dan bertumbuh di yang living, termasuk juga dengan cross team. Begitu sih Ya. pendapat saya si Debbie, bener ya? Setuju setuju banget sih, make sense ya. Apalagi seperti kayak gini kan brand partner, kita berpartneran karena kita sama-sama dengan, teman-teman sekalian kita partneran, jadi kita saling support gitu ya. Demikian juga upline saling support. Upline memberi informasi kepada downline-nya which is timnya gitu ya, Papi ya, kayak gitu. "Oh ini Betul. ada training loh di sini sih, yuk join, ada promo ini loh." Oh yang bilang, "Oh iya saya juga deh mau kasih tahu teman-teman." Jadi saling support, support each other gitu ya, Betul, kurang lebih betul, ya? ya kan. Dan Oke. apalagi kalau seorang upline sejatinya adalah memang dia membantu si upline ini, si support team ini sejatinya dia membantu timnya. Jadi Baik. dia mensupport si tim ya kan, karena upline pasti dengan rank yang lebih tinggi, dia lebih paham harus bagaimana. Jadi dia mensupport timnya untuk kemudian apa namanya step up, naik up rank gitu ya di Ya. dalam compensation plan-nya yang living. Jadi pasti kan teman-teman di sini adalah saya yakin pasti merupakan support tim tapi juga merupakan tim, benar nggak? Karena rata-rata pasti sudah punya tim di bawahnya. Jadi teman-teman di sini adalah support timnya si timnya teman-teman, tapi sekaligus juga merupakan tim dari support timnya, bingung nggak tuh? Tapi seperti itu ya. Jadi Ya. kayak yang Oke. dikatakan sama Ibu Viviana nih, berarti kalau upline RCD, bilangnya adalah support tim RCD. Iya benar banget Bu Viviana. Ya, karena memang sebagai, oh dia upline RCD saya, oh dia support tim RCD saya gitu ya. Nah ini yang memang masih bahasanya perlu kita familiarkan gitu ya, karena kalau belum familiar rasanya kayak aneh ya gitu. Cuman isinya sih intinya adalah sama. Oke, clear. Ya, siap kalau begitu. Nah, Clear ya. apalagi nih tentang iya, penasaran nih masih ada lagi nggak ya? Tadi ada pertanyaan dari Bu Ratna sudah keluar, oh belum ya? Bu Ratna, oh Bu Ratna belum, Bu Ratna sabar ya Heeh. Bu Ratna. Eh, Bu Ratna kalau nanya tuh suka selangkah lebih maju kayaknya soalnya dia. Iya, Nah ini oke. di Ya, manakah perubahan itu? Nah ini kan suka teman-teman mungkin emang di mana sih berubahnya selain kita ngomong sehari-hari member jadi brand partner, upline jadi supporting dan sebagainya itu emang ada di mana aja. Nah, ini oke. kayaknya dirimu paling tepat menjawab karena memang Kak Debbie lah salah satu yang bertanggung jawab atas perubahan-perubahan ini. Oke, siap. Boleh dibuka? Dilanjutkan Oke. PPT-nya, tapi langsung inget sih sebenarnya. Oke. Gitu, kira tadi mau ngetes ya, inget kok. Oke, sampai di luar kepala. Oke, teman-teman sekalian, leaders,
dan brand partner. Jadi perubahan yang ada, jadi per 1 Agustus teman-teman udah bisa langsung melihat di kebijakan dan prosedur ya. Kebijakan prosedur mungkin teman-teman melihat, oh kebijakan prosedur itu di mana ya? Apa di conduct corner aja ya? Enggak juga. Jadi kebijakan prosedur itu ada di beberapa tempat. Dalam artian teman-teman bisa melihat sekalian. Jadi misalnya kita pertama kali menjadi member, sebelum kita klik setuju melanjutkan untuk menjadi anggota ya atau menjadi brand partner, nah teman-teman udah akan mengklik namanya kebijakan prosedur. Nah di situ misalnya saat ini teman-teman ingin mendaftarkan member baru atau brand partner baru tentunya di situ kan ada tulisan menyetujui gitu ya kebijakan dan prosedur yang living. Nah itu di sana isinya telah berubah. Jadi berubahnya apa? Kata-kata yang tadi, yaitu penggunaan kata-kata anggota yang sebelumnya diganti menjadi brand partner. Kemudian untuk kebijakan prosedur ini pun juga ada di Conduct Corner, ya. Di Conduct Corner, jadi bagian nanti ada kebijakan dan prosedur itu telah ganti menggunakan yang terbaru. Sekali lagi istilahnya saja yang diganti. Kata-kata yang tadi brand partner, cross team, kemudian support tim semuanya di sana telah diganti ya, seperti itu. Kemudian juga ada di member resources atau sumber informasi anggota, di situ juga ada kebijakan prosedur. Jadi teman-teman sekalian, kalau ingin tahu kebijakan prosedur bisa didapat di mana sih? Jadi pertama kali daftar itu udah ada satu, yang duanya ada di Conduct Corner dan member resources. Jadi untuk memudahkan teman-teman sekalian untuk mencari di mana kebijakan dan prosedur ya. Kemudian di perjanjian brand partner. Nah, perjanjian brand partner apa sih gitu ya? Mungkin awalnya pada memahaminya menggunakan kata-kata DA atau distributor agreement dulunya ya. Kemudian kita ubah menjadi perjanjian anggota. Ya, perjanjian anggota which is itu formulir yang dicetak ya pada saat kita beli starter kit ya, atau misalnya PFP itu akan dapat yang namanya starter kit dengan ada 1 lembar perjanjian anggota. Namun saat ini lebih banyak menggunakan online ya, Papi ya, kebanyakan online, jadi mungkin jarang sekali untuk mendapatkan perjanjian brand partner. Namun nantinya di kedepannya teman-teman sekalian saat mendaftarkan atau mendapatkan starter kit untuk brand partner baru itu sudah akan mendapatkan perjanjiannya, terteranya perjanjian brand partner, sudah bukan perjanjian anggota lagi ya. Namun di formulir di VO misalnya diperlukan untuk reaktivasi itu juga udah diganti menjadi perjanjian brand partner. Di mana dapatkannya tidak berubah, masih sama, yaitu di member resources ya. Kebanyakan member resources. Kemudian memulai atau getting started, di situ ada perjanjian brand partner ya. Compensation plan, di mana dapetinnya? Compensation plan ini sekali lagi terminologinya saja ya. Untuk compensation lainnya tidak berubah, masih sama gitu ya. Jadi hanya terminologinya saja. Didapatnya di mana? Masih sama di member resources, memulai, dan tentunya juga di sini virtual office. Maksudnya di beberapa dokumen ya telah kita ubah semuanya di virtual office ya, seperti itu. Nah, kalau tadi itu beberapa yang saya sebutkan memang kebanyakan itu ada di virtual office saya sampaikan. Namun untuk kebijakan prosedur ya, teman-teman saat ini misalnya mendaftarkan yang belum mendapatkan ini Papi, kebijakan prosedur yang menggunakan brand partner, masih menggunakan yang kata-kata anggota. Oke. Ya, nanti next di saat berikutnya kita sudah memulai cetak yang terbaru, ya. Nanti kita baru akan kalau di saat ini misalnya udah peralihan, udah akan mendapatkan kebijakan prosedur dengan menggunakan kata-kata brand partner. Tapi kalau yang paling update, silakan mengacu yang ada di virtual office yang tadi udah saya sampaikan kan ya. Oke, sama yang terakhir di sini kebijakan privasi. Kebijakan privasi itu juga sekali lagi terminologinya yang diganti, silakan dilihat itu kebijakan privasi itu di mana sih ya? Sebenarnya itu di bagian awal itu udah ada namanya kebijakan privasi. Di situ untuk menyatakan bahwa semua data yang disampaikan oleh teman-teman sekalian itu ada privasinya. Ya, seperti itu menyatakan bahwa itu privacy bukan untuk disebarkan kemana-mana oleh yang living seperti itu. Itu sih Papi kalau saya bisa jelaskan tentang di mana aja. Berarti Debbie untuk sementara ini Ya. adalah 5 dokumen yang kita anggap esensial untuk kita lakukan perubahan di awal ya.
tentunya kayak tadi Debbie bilang ada hal-hal lain ya kalau teman-teman kemudian menemukan kok belum berubah, masih anggota, kok masih menggunakan upline misalnya nih ketemu, itu mungkin tidak termasuk kelima hal ini. Tentu secara bertahap kita pasti akan merubahnya ke arah sana. Ya, Ya, cuma ya. kemarin memang kita melihat bahwa yang urgent untuk dilakukan perubahan yang esensial adalah si 5 dokumen ini. Dokumennya di sini Gitu. 4 kali ya? 4, 4 ya. ya virtual office-nya Oh ya, ininya ya, seperti itu yes, betul. ya. Oke, Betul ya, banget. Ini ada pertanyaan, cuma nanti ya. kita jawab ya, kayak misalnya dari Kak Melisa sama Kak Disa, itu nanti kita akan jawab. Tapi tadi ada juga pertanyaan, ada yang tunjuk tangan tadi, siapakah yang tunjuk tangan? Gimana Dep caranya mencari yang tunjuk tangan itu tadi? Mana ya dia? Kak Dita ya? Di siapa ya tadi ya? Saya juga ada yang raise hand tadi kok nggak kelihatan, sebentar. Di reaction nggak kelihatan tadi. Coba ngacung lagi, ngacung, Ya, ngacung. silakan. Kan yang mau. Kak Dita kok nggak salah. Oh, Mbak Dita. Oh, Dita Marin Mirantika. Oke. Biasanya gimana open mic atau dia tulis aja, Kak Mungkin Dita? ditulis dulu ya, di chat dulu ya, kita Kak lanjutkan dulu Dita bisa ya. dicek dulu. Ya, baik. Baik, kalau gitu kita lanjut sementara Kak Dita bisa chat ya. Terus, nah ini nih yang tadi ditanya-tanya ya kan sama Kak Iya. Melisha gitu kan. Bu Ratna. Bu Ratna juga gitu ya. Jadi ada Ya. Kak Melisa sama Bu Ratna. Oh Bagaimana ya. dengan logo independent member nih, Debbie? Soalnya kan apa namanya kok independent member. Padahal sekarang kita sudah menjadi brand partner. Apakah menjadi independent brand partner kan begitu? Ya. Coba silakan Debbie dijelaskan. Oke. Nah, ada before after ya, kayak pakai Sevi before and after ya. Oke. Ya kan soalnya ini warnanya grey gitu ya. Mungkin teman-teman sekalian di sini ngeliat kok dulu ada logo yang Living yang berwarna gitu ya. Kemudian berubah jadi grey seperti ini. Nah, hari ini kita mau jelaskan dengan penggantian terminologi dari member ya menjadi brand partner, maka inilah logo brand partner kita yang terbaru. Oh, yang terbaru. Oke, mana? Tapi Ini kita apakah menanti. dia? Taraha ya, bagus ya, keren banget deh. Keren Ya, sih, karena istilahnya juga menjadi lebih keren kan. Kalau kita jual kayaknya nempelin brand partner gitu, kayaknya bangga banget gak sih, Dep? Ya kan? yes, setuju banget taruh di flyer gitu ya, brand partner Young Living gitu ya. Tuh, langsung Bu Cakep, Ratna langsung ada warna. warnanya. Iya, heart eyes ya kan. Nah, Nah, terus Debbie ini teman-teman bisa dapat di mana nih? oke, teman-teman bisa dapetin masih, nah, langsung kelihatan. Kok bisa ini ya, canggih ya. Oke, Virtual Office, sumber informasi anggota atau sumber informasi di Conduct Corner, guidelines, nanti ada tertera logo brand partner dalam kurung terupdate Agustus 2021 ya. Teman-teman Nah, bisa ambil di situ. Gitu. nah, ini yang jadi pertanyaan tadi dari Bu Melania, Melisa ya, bahwa dia udah terlanjur nih, gimana dong gitu katanya ya. Dia udah bikin banyak banget kemarin dengan istilah pakai independent member. Jadi dia udah cetak banyak hal lah dengan independent member. Terus bagaimana dong gitu kan, bahkan itu mungkin sudah memenuhi kuota sampai berapa bulan ke depan gitu kan dengan independent member. Berarti harus gimana? Buang semua Bu, ganti yang baru. Gitu kah Debbie? Jangan dong, Oh, jangan. satu go green. Wah, nggak boleh Oh, dibuang-buang. Kita nggak boleh. sayang-sayang. Ya, jadi ini tidak berlaku mundur ya, seperti itu. Kalau misalnya ada habiskan dulu, silakan dipakai loh, seperti itu gitu ya. Kalau misalnya di flyer, misalnya udah terlanjur buat ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya berikutnya buat, silakan untuk menggunakan yang ini. Mungkin ada yang bertanya nih, apa bedanya ya logonya ini selain brand partner? Mungkin ada yang kalau sebenarnya ini harusnya bikin kuis loh hari ini. Apa bedanya ya kan warna Cari 5 perbedaan atau 3 perbedaan gitu kan. iya, iya. Mungkin teman-teman sekarang biar ini ya, daunnya nih coba dilihat. Daunnya apa bedanya? Selain kata-katanya ya, brand partner selalu independen. Daunnya ada berbeda nggak? Selain warnanya? Oh oke, Oh itu, berwarna Bu Melisa udah jawab tuh. lebih Agak ke atas, tegak. lebih tegak. Heeh. Wah, iya lebih tegak. Iya, sebenarnya ini juga lebih tegak.
Wah, banyak yang jawab aware ya ternyata ya. Nggak Iya, padahal saya pertama kali lihat, apa bedanya ya? Nggak taunya ternyata lebih tegak ya, Bu Berlinda juga. Oke, ya betul sekali, jadi ini lebih tegak gitu ya, seperti itu. Wih, Bu Nurila langsung menunjukkan YL makin cetar membahana, yes, seperti itu. Ya, itu bedanya. betul. Itu Oke, bedanya. Terus mungkin tadi ini sempat ada yang nanya sih, mungkin dia apa itu? bukan terkait dengan ini sih brand partner. Dia bertanya gini, tadi Ibu Deza ya kalau nggak salah nih. Dia nanya, kalau istilah leader ikut berubah nggak? Gitu kan, karena kan biasanya dia bilang para leader di tim saya seperti itu. Jadi Ibu Desa dan teman-teman yang lain bahwa memang leader tetap menggunakan kata leader gitu ya, dia tidak mengalami perubahan terminologi karena memang Ya, leader itu sudah menunjukkan suatu apa namanya bukan posisi tapi kemudian adalah apa seseorang yang kemudian bisa diakui sebagai leader itu kan adalah dengan rank, dengan yang kegiatan, tertentu. apa, kemauan tertentu gitu ya, sehingga dia dikatakan sebagai leader. Jadi memang tidak kita rubah. Dia memang berbeda dengan istilah brand partner. Kalau brand partner itu kan adalah keseluruhan. Siapapun kamu kalau anggota yang living namanya adalah brand partner. Tapi dari brand partner ini kemudian ada yang oh saya pengguna, oh saya suka jualan nih gitu, oh saya business builder. Nah mungkin di antara business builder ini adalah si leader-leader ini. Jadi istilahnya tetap dipakai dengan kata leader di situ. Oke, betul sekali ya. Jadi Mbak Deza, terima kasih loh udah bertanya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini pasti juga beberapa teman-teman di sini juga bertanya nih, mau ganti nggak ya? Gitu ya. Tidak, kita tetap menggunakan leader gitu ya, Pak ya. Iya. Betul banget. Oke. Tadi saya mau Oke, informasikan ini, Pak Pi, kan nanti kalau LYPR, teman-teman kan pasti memerlukan flyer ini kan? betul. Ya kan, teman-teman atau tentunya bikin flyer-nya. Nanti teman-teman, bisa gunakan flyer ini ya yang brand partner seperti itu. Mm-mm, mm-mm. Usahakan untuk menggunakan, logo ini baik itu di LYPR, di flyer, flyer lainnya gunakan yang brand partner. Kayaknya kita juga sudah ada sebenarnya informasi di YL Education ya, kalau teman-teman misalnya lupa, itu juga bisa lihat di YL Education, lihatnya di mana, ya seperti itu. Dan tentunya nanti ini PPT ini kita akan masukin ke YouTube ya, sama Pastinya dong, pastinya ya. Oke, pastinya. sama di Pondok Corner ya, Corner-corner materinya ya? juga. Ya, Oke. teman-teman, jadi walaupun ini tidak berlaku surut atau yang kalau yang dulu-dulu sudah terlanjur bilangnya independent member atau sudah terlanjur cetak dalam jumlah tertentu, ya sudah nggak apa-apa, bagikan aja sampai habis. Cuman next-nya begitu kita akan ada acara baru lagi nih, kita langsung sudah bisa memanfaatkan logo yang keren banget sebelah kanan itu Yes. gitu ya dengan independent member. Oke, Oke, oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya mmm, Nah, itu tadi adalah akhir dari brand partner, ya, Debbie, gitu kan. Nah, teman-teman ada masih mau bertanya nggak mengenai brand partner dan terminologi baru di Young Living? Sebelum kita membahas ke topik kedua kita, yaitu definisi daripada closed environment. Tadi Mbak Dita mana, Kak Dita? Kak Dita masih tunjuk tangan loh, Deb. Ini bisa nggak sih dibuka? bisa, dijadikan ini dulu, sebentar ya, menjadikan co-host dulu. Kak Dita masih ada di sana kah? Oh, masih dia ngasih hati. Keren banget ya. Dia tunjuk tangan terus dia ngasih hati. Aku deg-degan loh, Deb. Dikasih hati sama Kak Dita. Bisa Kak Debbie? Oh, Debbie malah kali. ke-mute, sayanya yang ke-mute ya, malah saya mau buka buat Kak Dita. Kak Dita monggo silakan kalau misalnya mau, apa namanya, mau bertanya, tadi udah raise hand. Dia masih ini, Debbie. Masih masih ke mute mikrofonnya. Dia buka atau kita buka? Oke, saya nggak bisa buka untuk ininya, mute-nya, tapi tampaknya mungkin kalau misalnya nanti ini, silakan Kak Dita untuk ini ya, di chat aja ya, kalau misalnya itu nanti minta misalnya emang mau bertanya. Oke. Atau sebenarnya Kak Dita bisa unmute dirinya sendiri ya?
Enggak bisa. Tadi sempat, nggak bisa, apa namanya, saya bikin co-host agar bisa unmute sendiri, namun sekarang udah saya tutup kembali. Nanti silahkan nanti kalau udah mau ready mau sampaikan ya Kak Dita ya. Oke, Oke. ya tadi Jadi masih ada Debbie ada pertanyaan? Mhm? bener. Dia nanya nih Kak Caroline, mau tanya berarti di grafiknya harga member dan konsumen diganti menjadi harga brand partner. Sudah berubah belum tuh ya, Deb? Oke, plannya sedemikian, tentunya nanti di grafiknya pun juga beberapa dokumen yang, bisa diubah akan menjadi menggunakan kata-kata demikian ya, plannya seperti itu. Ya, dan nanti teman-teman Oke. marketing yang akan, tentunya merubah, disesuaikan dengan istilah yang terbaru, seperti itu ya, tentunya akan disesuaikan. Oke, baik. Berarti kita sekarang lanjut, kita bergeser ke topik kedua dari brand partner. Sekarang kita mau ngomongin sedikit mengenai close environment. Walaupun di sini sih kita sudah berapa kali sebenarnya sharing gitu ya, cuman kita nggak apa-apa ya kita ulang-ulang ya Debbie, karena memang orang kadang-kadang masih ada yang kurang paham gitu atau ketinggalan trainingnya atau kelewat beritanya gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan close environment gitu. Jadi di sini sih kalau dikatakan definisi itu sebenarnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi closed environment ini adalah sebuah grup tertutup ya di dalam akun media sosial teman-teman sekalian. Ya, yang anggotanya merupakan teman-teman dalam organisasi saja. Jadi jangan digabung-gabung dengan orang lain, benar-benar hanya orang dalam organisasi saja. Dan tentu juga dikatakan closed environment adalah platform komunikasi. Ya. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi adalah media sosial, akun media sosial yang tertutup menjadi grup tertutup dan platform komunikasi. Nah, apa saja Kak? Jadi media sosial atau platform komunikasi apa saja dimaksud dalam closed environment? Di sini yang kita maksudkan adalah contohnya antara lain untuk media sosial itu adalah Facebook. Teman-teman pasti di sini punya Facebook semua nggak? Rata-rata punya ya, karena memang Nah, Facebook punya ya Dewi ya, walaupun saya sendiri sudah lama nggak aktif, walaupun ada ya Facebooknya saya, tapi sudah lama nggak aktif gitu. Kadang-kadang aja saya lihat-lihat, cuman saya nggak pernah update apapun juga di situ. Cuman karena masih banyak sekali orang yang berinteraksi di Facebook, saya yakin juga teman-teman di sini masih menggunakan. Facebook ini mempunyai fitur namanya Facebook Group. Ini adalah contoh yang paling gampang untuk close environment sebenarnya. Karena di dalam Facebook teman-teman, Facebook pribadi ini kan open nih ya, kebuka ya, semua orang bisa lihat, tapi di dalamnya kita bisa create Facebook group, Facebook group, Facebook group gitu ya. Di mana di situ kita bisa memisahkan misalnya kita bikin Facebook grupnya new member, kita bikin Facebook grupnya business builder misalnya ya, terserah ataukah silver ataukah star dan sebagainya. Jadi setiap teman-teman, setiap tim di dalam organisasi yang sudah berubah menjadi silver, katakan baru masuk ke dalam Facebook Group Silver. Jadi memang Facebook Group ini khusus dibuat untuk orang-orang tertentu saja. Di mana memang kenapa kalau seorang leader di Young Living misalnya, kemudian dia membeda-bedakan close group itu karena ada komunikasi berbeda yang akan disampaikan. Tentu yang disampaikan ke member, new member, berarti new brand partner ya, yang di ya. new brand partner, kemudian dengan yang di silver tentu komunikasinya akan berbeda. Ya, jadi itulah kenapa kemudian kita bisa bikin yang namanya Facebook Group. Nah, contohnya kalau Instagram itu ada Instagram private. Di sini siapa yang punya Instagram pasti banyak ya, semuanya punya Instagram. Instagram private ini ya yang harus diingatkan adalah bukan sesuatu Instagram yang kemudian tadinya follower kita sudah 1.000 teman kita, kemudian kita private gitu ya. Dimana pasti si private-nya ini isinya lebih dari 1.000 orang yang tadinya bukan close friend kita pun ada di situ gitu kan. Ini bukan Instagram private yang kita maksud. Jadi kalau memang mau bikin close environment, bikin lagi Instagram private dengan orang-orang yang memang sudah kita pilih. Kalau untuk hubungannya dengan yang living, ada berarti teman-teman dalam organisasi saja, orang-orang tertentu ya, yang mungkin memang berhak masuk ke dalam si Instagram private tersebut. Tapi juga kita ngomongin misalnya platform komunikasi, contohnya bisa jadi WhatsApp, Line, Telegram, itu adalah platform komunikasi di mana kita bisa share juga melalui
platform komunikasi tersebut gitu. Gitu Debbie. Oke. Nah, yang harus dilakukan teman-teman tahu do's and don'ts-nya ini adalah bahwa teman-teman ya, begitu kita mau membuat Facebook group atau Instagram private, ya kita lakukan verifikasi terhadap calon anggotanya. Kita benar-benar pilih dan selektif untuk member dalam grup tersebut, gitu ya. Di dalamnya kita bisa cerita pengalaman pribadi dan lifestyle, ya. Sertakan juga disclaimer loh kalau kita mau masang, misalnya kita pasang apa namanya flyer, gitu ya, yang memang diperuntukkan hanya untuk di dalam closed group atau closed environment, kita sertakan disclaimer adalah bahwa ini merupakan pengalaman pribadi dan tidak untuk disebarluaskan. Sedangkan don't-nya adalah dilarang nih teman-teman untuk menyebarkan isi di dalam si closed group tersebut ke publik. Jadi memang harus dipahami sama orang-orang yang ada di dalam grup tersebut bahwa jangan comot ya yang ini terus kemudian kamu masuk share di dalam Instagram publik kamu atau di dalam Facebook publik kamu. Ya karena jadi tidak menjadi closed group lagi, bukan jadi konsumsi terbatas tapi sudah menjadi publik. Dan tentu tidak boleh menjual dan mempromosikan sesuatu yang tidak boleh, contohnya dalam hal ini adalah NFR. Jadi kalau mau NFR memang boleh di-post di situ, di closed environment, hanya sifatnya sebagai penggunaan pribadi ataupun lifestyle. Seperti itu. Terus ini ada pertanyaan dari Kak Tamara Dian. Anggota dalam closed group dan IG private ini, saya invite di calon-calon brand partner, keren dia udah pakai istilah brand partner loh, yang menjadi prospekan apakah boleh. Kalau saya bilang, kalau masih prospek, kayaknya boleh aja cuman terpisah, karena pembicaraannya kan kamu tidak akan langsung ngomongin tentang kegiatan di Young Living, ya enggak? Karena kan mereka masih prospek. Jadi boleh saja misalnya kita punya prospek, kita punya grup namanya prospek. Cuman itu lebih tidak usah terlalu harus closed environment sih. Cuman untuk memudahkan kamu menjangkau orang-orang yang berada dalam prospekmu. Jadi kamu kasih informasi ke situ boleh. Ya, cuman ingat bahwa mereka belum menjadi brand partnernya Young Living, jadi juga pembicaraanmu juga harus terbatas dan tepat sasaran gitu ya. Kamu nggak ngomongin komplain yang jelimet nanti mereka pusing, nggak ngomongin apa gitu kan. Apalagi kamu promosi NFR juga tetap nggak boleh gitu ya. Takutnya nanti sama mereka tidak tahu nih, karena mereka bukan member yang living, kemudian sama mereka promosi NFR kamu disebarluaskan misalnya. Dan itu menjadi tidak boleh. Gitu ya teman-teman. Gitu Kak Tamara ya, kurang lebih ya. Nah, Debbie. Ya. Ini apa saja sih yang bisa dibagikan di closed environment? Contohnya aja nih, Deb, nggak usah semuanya nih. Oke. Ini saya ngomong nih? Iya. Oh, oke. Dari tadi saya sudah happy loh. Mendengarkan dengan seksama. Oke, teman-teman. Jadi di sini tadi udah dijelaskan oleh Pak Irianto bahwa kalau closed environment tadi udah ada perbedaannya ya, baik itu IG. Saya mau ulang lagi nih, Pak Pijen. Sebentar. Jadi sebentar ya, ini saya clear dulu anonitnya ya, clear all drawing. Oke, jadi kalau misalnya nih saya punya grup, punya Instagram tapi saya private gitu ya. Tapi selama ini kan saya udah punya nih misalnya 5.000 follower ya gitu ya, karena saya selebritis gitu atau selebgram gitu ya. Nah kemudian karena saya join Young Living, kemudian saya jadi private kan. Nah boleh nggak saya share di situ tentang klaim produk misalnya, oh saya ini pakai Young Living bla 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 misalnya gitu. Nah itu Debbie, itu yang saya bilang tadi bahwa itu menjadi tidak close friend doang di situ. Jadi dengan 5.000 orangmu yang tiba-tiba di private, yang mungkin dari 5.000 yang kamu kenal cuma 10% gitu kan. Yang lainnya adalah teman sambil lalu, yang dulu adalah teman ini, teman SMP yang tidak terlalu akrab. Kamu kelas 1A, dia kelas 1Z gitu kan. Cuman kenal deh, pernah hai-haian terus kamu masukin gitu kan. Nah, itu menjadi bukan close group. Ya, jadi bukan private yang seperti itu. Jadi benar-benar private khusus, apalagi Instagram ya, karena kalau Facebook kan memang sudah ada fiturnya. Instagram tuh tidak ada fitur seperti Facebook. Jadi memang harus bikin akun private baru lagi nih kalau kamu udah punya 5.000. Aku bikin khusus nama Instagramnya adalah misalnya Debbie Silver
sister. Ya, jadi yang semuanya tim kamu, timnya Debbie ceritanya adalah support team nih, semua timnya Debbie yang silver dimasukkan ke dalam situ. Jadi pembicaranya lebih ke business builder, di situ tepat sasaran karena kemudian kamu bisa membicarakan mengenai strategi, ngomongin tentang promosi atau bagi-bagi tugas antara support tim dan tim gitu ya. Ya, Jadi tepat di situ. Tapi oke. tidak dengan yang 5.000 kemudian kamu private terus kemudian kamu share. Nih ya kita begini yuk, kita bikin begini. Sisanya yang 4.900-an itu mungkin akan apa sih nih gitu kan? Yang Oke. share tidak relate sama mereka. Nah itulah kenapa kemudian kita bilang si private ini harus benar-benar diseleksi untuk masuk ke dalam situ. Oke, ya clear kalau kayak begitu ya. Semoga teman-teman juga di sini semua juga clear ya. Oke. Nah, berikutnya untuk yang apa saja yang bisa dibagikan di close environment ya. Nah, di sini teman-teman tentang arisan misalnya. Jadi misalnya kita ngadain arisan nih, PEP misalnya arisan ya batch 1 yang sering saya lihat gitu ya, batch 1 tanggal sekian boleh yang living memperkenankan, namun perlu diingat di sini hanya boleh di-share-kan di close environment ya. Jadi close environment misalnya di WA story, masuk nggak ke close environment? Yes, masuk. WA status? Yes, masuk. Seperti itu. Atau Instagram ya, yang tadi dibuat khusus untuk grupnya gitu ya. Boleh nggak masukin? Boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata di Instagram ya, yang di private yang tadi, tapi private-nya bukan benar tim kita dan atau misalnya Instagram yang publik atau di Facebook yang publik tentunya kita tidak bisa share ya. Kemudian saya mau share di Telegram tentang arisan ke teman-teman saya gitu ya, di status saya di Telegram boleh nggak? Boleh, karena itu masuk ke close environment ya. Kemudian NFR, boleh nggak saya mau sharing tentang NFR dalam artian misalnya saya punya produk apa ya, NFR yang saat ini let's say ya banyak ya beberapa produk NFR gitu ya. Kemudian saya mau post di situ sambil saya jualan, misalnya suplemen gitu ya, eee, suplemen apa ya, Life9 misalnya, saya mau post, "Ini loh, ini manfaatnya ini, DM aku ya," kayak begitu. Tentunya walaupun itu di close environment, teman-teman nggak boleh share di sana. Yang boleh misalnya untuk, Life9 tinggal disebutkan, "Oh iya, ini aktivitas pagiku," atau bisa aktivitas malamku setelah makan malam, misalnya saya minum ini loh. Udah, that's it. Nggak ada misalnya, "Oh iya DM aku ya," atau apa, tidak diperkenankan ya. Karena tetap, not for sale, tidak untuk dijual ya, hanya untuk kita sharing aja pengalaman kita personal. Kemudian promo internal group gitu ya, misalnya kita mau kita bikin paket sendiri, kemudian kita mau share buat teman-teman kita, tim kita gitu ya, silakan dimasukkan ke close environment. Kecuali kalau promo yang living yang sudah secara nasional, ya memang untuk semuanya silahkan di-publik ya. Kemudian yang informasi khusus untuk grup, bisa aja kita mengadakan challenge khusus buat teman-teman di grup kita ya, di tim kita, seperti itu silahkan share di close environment. Sekali lagi diingat, close environment bisa juga di platform komunikasi seperti di WhatsApp dan juga kalau Instagram, Telegram. Kalau Instagram private hanya tim kita. Itu ya bisa saya tambahkan. Betul. Ya. Cuman kan ini jadi suka penasaran, Debbie, kenapa sih kemudian mereka itu tidak boleh dibagikan, hanya bisa dibagikan di closed environment gitu ya. Mungkin masih banyak yang tidak tahu latar belakangnya. Ya. Oke. Oh, iya, ini kenapa ya berarti ya? Jadi kita hanya boleh dibagikan di close environment. Oke. Ini Yes. Papi mau jelasin atau aku jelasin ya? Kayaknya Papi lebih jago nih. Ya udah, oke deh. Jadi gini, teman-teman, kalau arisan tadi seperti yang Kakak Debbie bilang, itu pertama adalah karena memang arisan ini kan terbatas ya, arisan tidak dilakukan 100 orang arisan gitu ya. Kan biasanya mungkin cuma 5, 6 atau berapa sih gitu yang melakukan arisan. Jadi kan komunitasnya juga tertutup. Sudah apa namanya, komunitasnya sudah benar-benar sudah terpilih si anggota arisan itu aja. Kenapa juga kemudian harus di-open ya kan? Dan lagi arisan ini bukan merupakan program resmi yang living. Takutnya nanti kebaca orang begitu kamu posting di tempat di publik itu menjadi salah gitu Ya. kan. Oleh karena itu makanya teman-teman untuk arisan kita bukan hanya mensuggest, kita meminta teman-teman lakukan itu di close environment ya. Jadi jangan di open di publik.
Terus yang kedua NFR atau not for resale. Teman-teman pasti sudah paham bahwa ada produk-produk, tidak semua produk yang living itu masuk ke Indonesia. Ya, tapi teman-teman bisa dapatkan di Malaysia, kayak Singapura, kayak atau bahkan langsung dari Amerika. Produk yang tidak ada di dalam price list-nya kita, yang living Indonesia, itu sudah pasti adalah NFR. Oleh karena itu, teman-teman tidak boleh kemudian mempublish di publik, akun media sosial publik. Karena pertama apa? Kita tidak mempunyai izin edar untuk produk tersebut. Memang teman-teman mempostnya di IG-nya teman-teman pribadi, cuman karena produk tersebut membawa nama yang living, pasti sama regulator sedikit banyak akan tersangkut ke kita, ya, ke yang living. Makanya kita minta, oke, kalian bisa post, tapi lakukan itu di close environment. Dan isinya tentunya kayak yang si Debbie bilang tadi adalah lebih bercerita mengenai gaya hidup atau penggunaan pribadi, tidak untuk dijual. Walaupun itu di close environment ya, tidak untuk dijual, ya teman-teman, tapi untuk penggunaan pribadi. Nah, kemudian promo internal group ini, karena misalnya adalah, ini sebenarnya adalah contoh doang, ini sih bisa anything gitu ya. Promo internal group kan kadang-kadang teman-teman punya strategi grup masing-masing yang kemudian, kalau aku taruh di publik, nanti mungkin strateginya kebaca sama grup lain gitu ya, misalnya. Aku taruh aja di close environment, di khusus untuk si business builderku nih, aku punya grup namanya business builder. Aku strateginya aku share di situ aja, kalau di publik nanti kebaca sama orang lain, nanti diikutin lagi nih, gitu. Ini agak-agak pelit misalnya si Dep nggak mau bagi-bagi strategi gitu ya. Dan misalnya juga untuk informasi khusus untuk grupnya, nah misalnya memang hanya untuk konsumsi untuk grup tersebut dan tidak mau dipublik, ya taruhlah di close environment gitu ya. Misalnya cuma bercerita sharing antara testimoni produk, misalnya sesama antara grup dan close environment, silahkan lakukan itu, tapi tidak tidak dilakukan di publik seperti itu. Ya. Nah, Oke. ini kira-kira ada yang mau ditambahkan? Apa ya, kayaknya udah clear banget ya, ini bagus banget sih. Cuma teman-teman yakin udah ngerti juga untuk hal ini ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya masih ragu, ini boleh nggak ya, misalnya seperti jadi misalnya ada di tentang strategi grup misalnya, tapi kalau misalnya orang lain apa namanya tahu pun nggak apa-apa, misalnya kayak gitu. Tapi dalam artian misalnya let's say masuknya di WA story gitu ya. Kadang-kadang kan itu bukan hanya grup kita, tapi ada teman-teman kita, teman-teman dekat yang tentunya kan kalau WA story ataupun status itu kan sebenarnya mereka yang udah save ya. Kalau story udah save nomor kita ya, berarti kita kenal dia ya, seperti itu kebanyakan. Jadi silakan untuk itu, tapi kita selalu sarankan kalau internal group hanya untuk grup saja, karena tentunya kita punya concern masing-masing di tim kita. Itu aja sih kalau dari saya ya. Pasti kalau misalnya ada pertanyaan dengan senang hati kita akan menjawabnya, boleh di chat ini atau misalnya nanti mau kirim via email boleh seperti itu, atau bisa ada tahu nomor WA silahkan untuk kirim via WA. Oke, looks good seperti ini. Kita bisa ke selanjutnya, tapi masih ada. Betul. Nah, gitu ya. Selanjutnya masih ada nggak ya, Dep? Oh, terima kasih. Jadi teman-teman, itu 2 topik yang kita bahas kali ini, yaitu pertama mengenai brand partner, gitu kan. Yang kedua adalah mengenai si close environment. Mudah-mudahan ada kejelasan, semuanya jelas ya teman-teman. Jadi sudah paham kapankah itu brand partner dimulai, kapan saya bisa mengganti semuanya menjadi brand partner gitu. Dan tentu juga dengan close environment, teman-teman juga semakin paham sekarang ada hal-hal yang hanya kita share di dalam grup kita saja dan tidak boleh keluar dengan alasan-alasannya kenapa gitu ya, tadi juga sudah kita sampaikan. Kira-kira masih ada mau bertanya? Dari di kolom chat udah nggak ada, tapi ini saya dapat ini info. Salah satu ini gabung di sini langsung udah kirimin flyernya dengan menggunakan brand partner. Langsung gara-gara melihat Zoom ini keren nggak sih? Gitu ya. Luar biasa banget loh.
Nah, coba nih teman-teman coba mulai kreatif nih ya, bikinnya apa nih gitu kan, pakai berpartner ke depan kita mungkin punya acara apalah, ada acara apa lagi ya mungkin dan siap-siap deh kita bikin pakai, eee, logo si brand partner tersebut, gitu. Nih, Bu Ratna langsung, yeay, Bu Ratna sebenarnya tuh ya langsung share gitu kan, langsung menggunakan logo brand partner, langsung cari ya Bu Ratna ya, keren. Wah, mantap banget. Oke, siap. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ini Debbie, Ya, kita 1 jam tepat, lebih 1 menit ya lebih 1 kita. menit. Lebih 1 menit, jadi besok kita menjelang hari libur, besok kan hari liburnya Devi Oh sebenarnya. iya, besok libur teman-teman sekalian ya, diganti ya ininya liburnya, seperti itu. Jadi, Betul. member service juga tutup ya berarti ya? Seperti itu. Yes, betul. Dan berarti kan juga apa teman-teman karena masih PPKM diperpanjang sampai tanggal 16, jadi di rumah aja gitu ya, jangan kemana-mana, baik-baik aja. Semoga COVID pandemi ini segera selesai. Amin. Ya, semoga ya kita semua sehat yang ada di Iya, oke sini. kalau gitu, Mhm. amin, amin, amin. Kalau gitu langsung kita tutup, kita ucapkan nih Debbie sama-sama yuk kita baca. Ucapin yang mana nih? Terima kasih atau selamat, ini, apa Terima namanya. kasih dong yang tertulis di sini, Oh, Kak. kirain tahun baru Islam 1443 diulang lagi, kan nanya ya. Ya Oke udah ya, Debbie kita ucapkan oke, terima terima kasih kasih teman-teman teman-teman brand brand partner. partner. Yeay, Yeay, kan mereka selalu keren. jadi brand partner nih, jadi kita jangan salah lagi ngomongnya. Oh, oke, siap siap siap. Ya, Bu Santi juga terima kasih ya, seperti itu. Terima kasih Bu Popi dan semuanya yang udah hadir pada hari ini ya, sampai berjumpa. Kita, tentang mengenai kondak ada lagi di tanggal 31 Agustus ya? 31, betul, kita ada kontak lagi di 31 Agustus, topik kita adalah not for resale NR. Jadi pantengin terus ya apa namanya promo-promo informasi mengenai training kita ini juga. Begitu, Debbie. Oke, Jadi baik. dari saya Irianto Wicaksono dan Dan saya Debbie Mutia dari Tangerang saya Pondok mengucapkan Kelapa mengucapkan sampai ketemu sampai lagi. jumpa. Salam. Salam. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Ini miminnya seharusnya nyalain ini nih, Musik ya? apa namanya, musik lagi nih si Mimin nih. Oke, karena nggak ada musiknya, mari kita live ya. Saya tutup. Selamat siang semuanya. Oke, Debbie, thank you semua. Oke, thank you.